Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa. Kita jumpa lagi ya pada video Bu Era yang ketiga. Pada video kali ini, Bu Era akan mencoba membahas tentang struktur modal dan kapitalisasi. Baik, kita langsung saja. Ya, struktur modal ya. Struktur modal, apa sih sebenarnya struktur modal ya? Itu merupakan perbandingan antara total utang ya atau modal asing dengan modal sendiri. Ya, di sini kita harus bisa mengkomposisikan keduanya dalam komposisi yang baik ya. Artinya kita mencari struktur dari keduanya ini mana yang terbaik ya. Pada intinya struktur modal yang dapat memaksimumkan nilai perusahaan atau harga saham adalah struktur modal yang terbaik. Ya, baik, kita masuk ke kapitalisasi ya. Kapitalisasi sering digunakan untuk menunjukkan jumlah sekuritas yang beredar ya dalam bentuk capital stock atau long term bond ya. Kapitalisasi juga, jadi intinya kapitalisasi memang arahnya jangka panjang ya. Kapitalisasi juga diartikan sebagai jumlah nilai accounting keseluruhan dalam bentuk modal saham, surplus, dan utang jangka panjang. Kayak jelas ya apa itu kapitalisasi. Kita next saja. Sedangkan sekarang kita masuk pada hubungan struktur modal dan kapitalisasi. Kapitalisasi menekankan pada artian kuantitatif, ya artinya berarti kalau kuantitatif artinya arahnya adalah pada angka-angka ya. Yang angka-angka itu bisa kita kita olah karena kalau angka itu kan akan lebih mudah ya kita mendefinisikan bentuknya gitu ya. Sedangkan struktur modal lebih pada artian kualitatif. Nah, ini akan lebih sulit ya struktur modal. Nah, dengan kata lain dapat pula dikatakan bahwa kapitalisasi itu merupakan jumlah modal yang terkait pada perusahaan yang meliputi jumlah hutang jangka panjang dan modal sendiri. Sedangkan struktur modal itu adalah perimbangan atau perbandingan antara jumlah hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Nah, seperti itu ya. Hubungan dari struktur modal dan kapitalisasi. Nah, di samping kita sudah mengetahui definisi dari masing-masing struktur modal dan kapitalisasi, kita akan lebih jauh ya membahas tentang kapitalisasi dan struktur modal ini ya. Tentunya di sini juga ada masalah ya ketika kapitalisasi dan struktur modal itu terdapat dalam perusahaan ya. Dan masalah apa yang timbul? Nah, ini ada 4 yang Bu Era sebutkan di sini ya. Yang pertama adalah pada waktu mengorganisir atau mendirikan perusahaan baru ya. Tentunya kalau masih baru itu kan kita harus hati-hati juga ya dalam menentukan struktur modalnya ya, kemudian kapitalisasinya juga bagaimana. Kemudian yang kedua juga pada saat kita membutuhkan dana atau modal untuk apa? Perluasan atau ekspansi ya. Dan ini juga akan penting sekali karena modal yang akan kita pakai itu nanti juga harus kita atur ya bagaimana struktur modalnya dan kapitalisasinya. Dan yang ketiga itu pada waktu diadakan consolidation baik dalam bentuk merger ya atau amalgamation ya dengan perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Nah, ini juga penting ya. Oke. Dan yang keempat adalah pada waktu dijalankannya rekapitalisasi, debt adjustment, dan reorganisasi. Ya, saya pikir untuk definisi ini nanti adik-adik atau teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa bisa membaca kembali modulnya ya tentang apa itu rekapitalisasi, debt adjustment ya, dan reorganisasi. Mungkin rekapitalisasi itu seperti ini ya, penyusunan kembali struktur modal, misalnya ya, dia akan menambah atau mengurangi jumlah modal saham gitu misalnya ya.
Sedangkan yang dimaksud dengan debt readjustment itu kan berarti penyesuaian kembali hutangnya gitu kan, meliputi perubahan-perubahan yang fundamental ya dalam struktur modal, misalnya mengadakan perubahan nilai nominal dari obligasi seperti itu ya, atau mengeluarkan obligasi baru ya, untuk mengganti utang obligasi yang telah dikeluarkan mungkin lebih atau sebelumnya begitu ya. Nah, sekarang untuk reorganisasi sendiri itu meliputi mungkin perbaikan-perbaikan dari keseluruhan struktur modal ya. Karena perusahaan yang bersangkutan telah nyata-nyata mungkin dalam keadaan insolvable gitu ya, insolvable. Nah, apa itu insolvable? Yaitu keadaan di mana kemampuan dari suatu perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya itu secara tepat waktu berada dalam mungkin pada posisi yang bermasalah ya, mungkin bahkan cenderung dia tidak bisa tepat waktu. Nah, itu perlu diadakan reorganisasi. Oke, next ya. Nah, di sini kita juga perlu mengenal adanya teori rekapitalisasi ya. Nah, apa sih teori-teorinya? Pada dasarnya kita itu mengenal dua teori kapitalisasi, yaitu teori kapitalisasi berdasarkan pendapatan atau earning ya. Kemudian teori kapitalisasi berdasarkan cost ya. Apa sih sebenarnya teori kapitalisasi berdasarkan pendapatan? Di sini sudah BRA jabarkan ya, bahwa nilai suatu perusahaan dapat ditentukan berdasarkan pendapatan ya yang diperoleh setiap tahunnya dikalikan dengan multiplier tertentu. Jadi sebelum menentukan multiplier, terlebih dahulu kita menentukan rate of return ya, atau tingkat pendapatan investasi yang dikehendaki bagi modal yang akan ditanamkan dalam suatu perusahaan tertentu. Jadi multiplier itu dapat ditentukan dengan membagi 100% oleh rate of return tersebut ya. Jadi apabila dikehendaki rate of return-nya itu 20%, berarti maka multiplier-nya adalah 5 kali. Gitu ya. Jadi apabila kita nanti menggunakan teori ini ya, maka kapitalisasi itu ditentukan oleh dua faktor nantinya ya. Yang pertama adalah berapa pendapatan yang dapat dihasilkan oleh perusahaan ya, kemudian berapa rate of return yang layak bagi modal yang diinvestasikan dalam suatu perusahaan, atau fair rate of return ya. Jadi jumlah nilai kapitalisasi dapat dihitung nanti dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan earning dibagi dengan fair rate of return, dan yang kedua yaitu earning dikalikan dengan multiplier. Ya, kita next saja seperti apa ya. Contoh ini ada kasus ya. Biar bacakan, suatu perusahaan dapat menghasilkan keuntungan neto rata-rata sebesar 100.000, maaf itu kurang 0 ya, setiap tahunnya. Jadi rata-rata netonya adalah keuntungan neto rata-rata sebesar 100.000 setiap tahunnya, dan 8% adalah merupakan fair rate of return bagi jenis perusahaan tersebut. Maka kapitalisasi perusahaan tersebut adalah di sini kita tentukan dulu ya. Apa tadi? Earningnya ya, earningnya yaitu earning dibagi dengan fair of return. Berarti berapa? 100.000 kita bagi dengan 8% ya. Lalu kita kalikan dengan 100. Hasilnya adalah 1.250.000. Ya, ini kapitalisasi. Atau dengan cara kita mengetahui multipliernya terlebih dahulu, yaitu dengan cara 100 kita bagi 8 untuk menghasilkan, itu angka yang dihasilkan adalah 12,5. Setelah kita ketemu multiplier, baru kita menentukan nilai kapitalisasi. Sehingga berapa nilai kapitalisasinya? Tinggal kita kalikan 100.000 ya, dikalikan dengan multiplier itu 12,5. Sehingga angka yang didapat sama ya, begitu. Next, kemudian pada teori kapitalisasi yang berdasarkan cost atau biaya. Kapitalisasi di sini didasarkan kepada cost yang telah dikeluarkan. Jadi makin besar cost-nya berarti makin besar nilai kapitalisasinya. Nah, tetapi cara ini tidak dapat memberikan basis yang kuat bagi kapitalisasi karena memang kurang efisien penggunaannya. Ya. Saya kira cukup ya untuk materi kita kali ini.
Untuk lebih jelasnya mungkin rekan-rekan mahasiswa harus lebih banyak membaca mengenai teori struktur modal dan kapitalisasi ya. Semoga video yang singkat ini bisa bermanfaat ya, dan kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.